atas nama Putri Nur Amalia dengan NIM terakhir 052 akan menjelaskan hasil PowerPoint kami dengan judul Pengaruh Konstruksi Gender Orang Tua Terhadap Tingkat Kecerdasan Emosional Anak Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar. Baik, pada slide pertama yaitu latar belakang, gender seorang anak dikonstruksi oleh orang tua melalui sejak lahir. Misalnya ketika seorang anak baru dilahirkan, maka orang tua memisahkan perlengkapan bayinya sesuai dengan kelamin anak. Apabila anak yang dilahirkan laki-laki, maka akan diberikan selimut berwarna merah atau biru, sedangkan bayi perempuan diberikan berwarna pink. Ketika anak di usia bermain, maka orang tua berperan penting dalam mengkonstruksi gender anak melalui perbedaan permainan yang diberikan kepada anak, atau juga pakaian bahkan model cukur anak. Konstruksi gender ini terjadi secara turun-temurun di alam bawah sadar manusia. Kerusakan fisik dan psikis manusia diantaranya dipengaruhi oleh persoalan gender. Selanjutnya, Data Indonesia menunjukkan bahwa mayoritas kekerasan adalah perempuan 79,6% dan korban kekerasan terbanyak berusia 13-17 tahun 31,6% sampai tahun 2021. Hal ini tidak terlepas bagaimana dampak dari konstruksi gender pada masyarakat di Indonesia berlangsung. Dari 6.544 angka bunuh diri di semua usia di Indonesia, sebanyak 5.095 kasus terjadi pada laki-laki. Hal ini terjadi akibat kecenderungan laki-laki untuk menyampaikan kesedihannya sendiri. Ini juga terkait pada kecenderungan seorang patriarki sehingga menganggap laki-laki harus kuat, tidak boleh sedih, dan tidak boleh menangis. Kecerdasan emosional memerlukan kemerdekaan atas diri sendiri, sehingga ketakutan dan rasa cemas dapat diatasi dengan penuh kesadaran. Sejenak kita merenungi, sudahkah kita merdeka atas pilihan kita sendiri? Seberapa bebas perempuan keluar di bawah terik matahari tanpa takut hitam? Seberapa bebas perempuan makan tanpa takut badannya gemuk? Ataukah seberapa bebas laki-laki untuk bercerita tentang masalah kehidupannya tanpa dikatakan lemah? Bahkan bisakah laki-laki menangis tanpa takut dikatakan cengeng? Baik, slide selanjutnya terkait rumusan masalah. Terkait rumusan masalah kami yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh konstruksi gender orang tua terhadap tingkat kecerdasan emosional anak. Yang kedua, bagaimana peran orang tua dalam mengkonstruksi gender pada anak. Baik, slide selanjutnya berisikan definisi operasional. Pertama, variabel, definisi operasionalnya, dan indikator. Pertama, variabel konstruksi gender. Definisi operasionalnya yaitu konstruksi gender merupakan bangunan pikiran tentang suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Indikatornya yang pertama yaitu penggunaan pakaian berdasarkan jenis kelamin anak, kedua penggunaan make up bagi perempuan, ketiga pemisahan bentuk pemakaian antara anak laki-laki dan perempuan, keempat stereotipe kecantikan bagi anak perempuan. Baik, variabel kedua yaitu orang tua. Definisinya, orang tua adalah pengasuh bagi anaknya dalam struktur organisasi, maka orang tua adalah pimpinan bagi anaknya. Indikatornya yaitu yang pertama, memiliki seorang anak, baik anak kandung maupun anak angkat yang sah. Dua, sepasang suami istri. Variabel ketiga yaitu kecerdasan emosional. Definisinya yaitu kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Indikatornya yaitu pertama kesadaran diri, kedua pengaturan diri, ketiga motivasi diri, keempat empati, lima keterampilan sosial. Variabel keempat yaitu anak. Definisinya, anak adalah seorang yang diasuh oleh orang tua kandung maupun orang tua angkat yang sah. Indikatornya di bawah 18 tahun, 2 laki-laki maupun perempuan. Baiklah, saya akan menjelaskan adapun tujuan penelitian, yaitu yang pertama mengetahui bagaimana pengaruh konstruksi gender orang tua terhadap tingkat kecerdasan emosional. 2. Mengetahui bagaimana peran orang tua dalam menkonstruksi gender pada anak. Adapun manfaat penelitian
masukan akademis terhadap fenomena gender yang diteliti. 2. Sebagai bahan dakwah kepada pembaca terhadap fenomena yang ada dan berlangsung di pikiran manusia. Adapun penelitian terdahulu skripsi oleh Hasni Ainun Zainina tentang kesetaraan dan ketidakadilan gender pada perempuan Pasar, studi kasus di Pasar Anyar, Kelurahan Suka Asih, Kecamatan Tangerang, Provinsi Banten, yang diteliti sekitar tahun 2020. Terdapat perbedaan yang mendasar pada skripsi Hasni dengan penelitian kami, diantaranya metode penelitian yang berbeda, di mana penelitian kami menggunakan kuantitatif dan Hasni menggunakan metode kualitatif. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah perbedaan tempat dan waktu penelitian. Selanjutnya skripsi oleh Irma Suryani tentang eksistensi perempuan dalam budaya patriarki pada masyarakat Jawa di Desa Wonorejo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, 2017. Perbedaan antara penelitian kami dengan skripsi Irma tidak jauh beda dengan skripsi Hasni di atas. Perbedaan utama adalah pendekatan dengan metode kualitatif yang digunakan oleh Irma, sedangkan kami adalah kuantitatif. Kemudian juga perbedaan waktu dan tempat ini juga bisa menghasilkan penelitian yang berbeda. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Citra Amelia, NIM 30401220055. Tinjauan teoritik. Teori yang kami gunakan adalah teori feminisme Marxis-sosialis. Teori ini bertujuan untuk restrukturisasi masyarakat agar tercapai kesetaraan gendernya. Teori ini diadopsi dari teori praksis Marxisme, yaitu penyadaran kepada kelompok tertindas, agar perempuan sadar bahwa mereka adalah kelas yang tidak diuntungkan. Sama halnya yang terjadi pada masyarakat Indonesia, di mana perempuan masih ditindas oleh keadaan gender tersebut. Tentu keadaan ini memang dibuat oleh kaum kapitalis dan industrialis. Hipotesisnya yaitu terdapat pengaruh antar konstruksi gender orang tua terhadap tingkat kecerdasan emosional anak di Kota Makassar. Metode penelitian. Jenis penelitian yaitu penelitian kuantitatif. Variabel X-nya yaitu konstruksi gender orang tua. Variabel Y-nya tingkat kecerdasan emosional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Rosniar dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan populasi dan sampel. Adapun populasi tahun 2020 7.381 keluarga di Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar. Sampel purposive sampling. Pengambilan sampel berdasarkan kebutuhan atau pertimbangan peneliti yang mengambil keluarga besar 10% dari populasi sehingga berjumlah 739 keluarga. Adapun instrumen penelitian yaitu 1. Angket atau kuesioner, 2. HP untuk merekam, 3. Pulpen untuk mencatat, 4. Penelitian internal. Yang terakhir itu teknik pengumpulan data. 1. Angket kuesioner, 2. Observasi, 3. Dokumentasi. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Siti Nurhaliza Almas dengan NIM 30400122054. Di sini saya akan menjelaskan validitas instrumen. Validitas instrumen pada penelitian ini diuji dengan menggunakan rumus product moment correlation. Uji ini dilakukan dengan melihat korelasi atau skor pada masing-masing item pernyataan atau soal tes. Dengan ini menggunakan rumus RXY dengan keterangannya koefisien korelasi variabel X dan Y. Sigma X yaitu jumlah skor dalam distribusi X dan sigma Y jumlah skor dalam distribusi Y.
dan N ialah jumlah subjek keseluruhan item. Jika lebih besar pada taraf signifikan 5%, maka item atau butir soal ini dikatakan valid. Begitupun dengan sebaliknya, jika lebih kecil, maka item atau butir soal itu tidak dikatakan valid, sekaligus tidak memiliki persyaratan. Di mana hasil perhitungan dari rumus alfa kemudian dikonsultasikan dengan ketentuan bahwa variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai alfa lebih besar dari 0,6.